Bahaya autokrasi bukan terletak pada otokrat, tetapi dalam ribuan orang berbagi kekuatannya dan melatih masing-masing sebagai sedikit lalim. Beberapa tahun sudah cukup untuk membudayakan kecerdasan orang, butuh berabad-abad untuk membudayakan karakternya. Pidato-pidato itu tidak menerjemahkan kepribadian sejati. Setiap makhluk hanya tindakannya yang mengungkapkannya, terkadang bahkan di matanya sendiri. Dari 3 konsepsi kehidupan yang mungkin, optimisme, pesimisme, pengunduran diri, yang terakhir mungkin yang paling bijaksana, tetapi juga tindakan yang paling tidak generatif. Kematian hanyalah perpindahan individu, keturunan menyebarkan jiwa-jiwa yang sama melalui generasi-generasi berturut-turut dari ras yang sama. Aristokrasi mengambil berbagai bentuk kelahiran, bakat, atau kekayaan, namun belum pernah dengan dunia. Saya tidak pernah menjadi pengagum demokrasi yang hebat. Sejarah mengajarkan bahwa kemenangan mereka dalam suatu bangsa biasanya mendahului penurunannya. Semua peradaban yang kita kenal telah diciptakan dan diarahkan oleh aristokrasi. Intelektual kecil tidak pernah oleh orang banyak, kekuatan orang banyak hanya untuk menghancurkan. Orang banyak dipengaruhi, terutama oleh gambar yang dihasilkan oleh penggunaan kata dan rumus yang bijaksana. Penyebab sebenarnya dari pergolakan besar yang mendahului perubahan peradaban, seperti jatuhnya Kekaisaran Romawi dan kebangkitan Kekaisaran Arab, adalah modifikasi mendalam dalam ide-ide masyarakat. Ilmu pengetahuan telah menjanjikan kita kebenaran. Ilmu pengetahuan tidak pernah menjanjikan kita kedamaian atau kebahagiaan. Apakah musuh terburuk masyarakat adalah mereka yang menyerangnya, atau mereka yang bahkan tidak mau repot mempertahankannya? Salah satu karakteristik keyakinan yang paling konstan adalah intoleransi mereka. Semakin kuat keyakinan, semakin besar intoleransinya. Pria yang didominasi oleh suatu kepastian tidak dapat mentolerir mereka yang tidak menerimanya. Fase pertama evolusi demokrasi yang menang adalah menghancurkan aristokrasi lama. Yang kedua, untuk menciptakan yang baru. Untuk menghilangkan risiko dan persaingan di perusahaan, industri akan membuat semua kemajuan peradaban menjadi kering. Berpikir memang bermanfaat, tetapi bertindak tanpa berpikir terlalu banyak terkadang diperlukan. Kepahlawanan hebat biasanya disebabkan oleh pria yang tidak banyak berpikir. Pemerintahan yang populer didominasi oleh terlalu banyak keinginan untuk tetap adil dan toleran. Itu dipertahankan hanya dengan menjadi semakin zalim. Banyaknya kata-kata yang tidak berguna adalah gejala tertentu dari inferioritas mental. Semua definisi kami adalah perbandingan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun, seperti ruang, waktu, dan gaya. Tidak rentan terhadap definisi, tetapi hanya pengukuran. Kemajuan demokrasi sejatinya bukan untuk menurunkan elit ke tingkat kerumunan, tetapi untuk mengangkat kerumunan ke elit. Orang yang selalu menuntut kesetaraan sangat dekat untuk menerima perbudakan. Apa yang disebut pemerintah populer pada kenyataannya adalah oligarki kecil pemimpin. Kerumunan tidak hanya impulsif dan mobil, seperti orang biadab. Ia tidak siap untuk mengakui bahwa apapun bisa datang antara keinginannya dan realisasi keinginannya. Sebagian besar tindakan kita sehari-hari adalah hasil dari motif tersembunyi yang luput dari pengamatan kita.
Jika ateisme menyebar, itu akan menjadi agama yang tidak dapat ditoleransi, seperti yang kuno.